Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini adalah panduan untuk melakukan systematic literature review atau mengisi kolom-kolom yang sudah saya siapkan di sini. Yang tujuannya nanti kita mendapatkan sintesa dari paper atau jurnal yang sudah saya siapkan, gitu ya. Sehingga ini topiknya adalah literature review penggunaan discrete choice experiment terhadap food, terhadap makanan, terhadap produk pangan di seluruh dunia. Oke, saya sudah mendapatkan 200 lebih artikel yang sudah saya filter dari 1000 sekian gitu ya, dari ribuan artikel. Oke, di sini nanti kita lalu mensintesa dengan cara mengisi kolom-kolom ini saja. Nah, untuk mungkin lebih jelasnya saya langsung praktekkan ya dengan salah satu artikel. Ya, di sini kita gunakan Mendeley. Ya, teman-teman harus menggunakan Mendeley untuk mempercepat prosesnya. Ya, contohnya sekarang saya mau mensintesa yang ini, yang artikel ini. Ya, ini artikel ini bisa dibuka untuk dibaca seluruh teksnya. Double klik aja, nanti di Mendeley juga akan terbuka seperti ini kan ya, bisa dibaca. Oke, untuk mengisi yang pertama tadi yang ini ya, kita nggak perlu buka dulu. Kita dari sini sudah bisa ya, pakai ini informasi di sebelah kanan. Oke, yang kita butuhkan pertama adalah year kan, tahun. Oke, ini tahunnya 2019. Ya, masukkan saja. Copy, masukkan di sini. Oke, lalu author. Authornya ini Stephen Bardeen dan kawan-kawan. Oke, kemudian title. Ini titlenya ya. Tinggal copy paste saja. Lalu jurnalnya dia publish di mana gitu kan. Ini Journal of Retailing Consumer Service. Nah, itu kalau kita pakai Mendeley bisa gampang seperti itu. Keywords, dia pakai keywords apa? Biasanya di sini juga ada. Nah, ini keywords yang dia pakai. Copy. Ya, tinggal masukkan gini aja. Ini namanya mensintesa. Nah, baru di sini kita agak baca sedikit ya. Di country di mana dia lakukan penelitian ini. Country dia melakukan penelitiannya, bukan asal dari penelitinya di mana ya. Bisa dibaca di abstrak biasanya ada. Jerman Beer, ya berarti dia Jerman Beer Market, berarti ada di Jerman, gitu kan? Copy aja ini. Oke, nah, biasanya di judul juga ada ini, sudah tertulis. Lalu produknya apa? Produknya tadi beer, ya kan? Beer Market berarti kan beer. Ya. Atau di judul juga ada ini, beer attribute, berarti kan produknya beer ya. Oke. Lalu topik. Nah, ini topik yang perlu kita agak sedikit membaca lagi ya. Preferensi for beer attributes. Nah, dia pakai beer attributes berarti seluruh atribut. Tapi kita nggak boleh ngomong seluruh atribut. Pasti ada salah satu atribut yang jadi topik utamanya. Nah, biasanya itu menjadi salah satu topik utamanya. Oke, kita baca di abstraknya dulu sini. Oke. Oke, ini permasalahan, lalu oke, ini juga tujuan dari labelnya adalah memenuhi atribut dari beer yang krusial terhadap proses. Oke, bolehlah di sini beer atribut boleh untuk karena dia memang menganalisis seluruh atributnya ya. Ini enggak apa, oke. Nah, untuk di sini kita sudah selesai untuk di tahap pertama. Lalu tahap kedua ini adalah eksperimental desainnya.
Ya, yang warna oranye ini eksperimental desainnya. Lalu total atribut ini kita bisa lihat di, nah untuk itu kita harus buka full text-nya ya, buka seluruh papernya. Kita bisa lihat langsung di tabel yang menunjukkan atribut dan level. Nah ini tabel satu ini. Oke, itu dia total atribut ya, selain harga. Yang dimasukkan di sini adalah total atribut selain harga. Oke, di sini kita coba bottle color tipe price. Jadi ada 3 atribut yang dia gunakan gitu ya. Tetapi yang saya minta di tabel itu selain price, berarti ada 2, bottle color dan type, gitu kan? Ini 2. Nah, lalu atributnya apa saja ya? Yang pertama tadi bottle color kan, warna botol. Warna botol itu levelnya apa aja? Ini brown, green, white. Ya, 3 aja ya. Brown. Oke. Sorry. Ternyata dia pakai tabelnya bagi 2 seperti ini ya ternyata. Jadi ini ada banyak atributnya ternyata. Nah ini juga atribut ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, 8 dengan harga. Berarti yang kita masukkan di sini 7. Ya, ada 7 atribut. Oke. Bottle color. Terus apa lagi? Tipe. Nah, ditulis dulu aja atributnya. Type. Alcohol content, ya kandungan alkohol. Origin, organik. Asal, lalu organik. Organik, terus apa lagi tadi? Kalori, gluten. Oke, setelah itu baru kita masukkan level-levelnya. Untuk bottle color ini brown, green, white. Oke, bisa nggak ya di copy ya? Coba ya. Oh bisa. Gini aja dikasih koma aja nggak apa-apa. Oke, brown, green, white. Terus yang type levelnya apa aja? Ini pills, beer, sport beer, Weizen, nggak tahu lah ini apa ini, pokoknya dimasukkan aja ya. Ini kopi. Oh sorry, di sini level ya. Oke, terus alkohol konten. Oke, ya bisa di copy. Oke, terus origin dia pakai regional, Jerman, abroad, no state. Oke, masukkan aja di sini.
Oke, nggak usah buru-buru ngerjakannya ya, santai aja. Lalu organiknya ini apa tadi? Organik dan tidak dan no label. Oke, lalu kalorinya, oke, kalau juice sama no label. Ya, dengan begini teman-teman bisa eh, mendapat gambaran ya. Jadi di luaran itu choice eksperimen dipakai untuk apa aja gitu kan. Ini atribut-atributnya apa aja yang bisa dipakai. Nah, di ini saya ingin membuat sebuah sistematik literature review tapi yang skala besar gitu ya. Nah, tujuannya nanti untuk dipublis sama mungkin insya Allah mau buat buku nanti agar ada yang panduan bahasa Indonesia. Oke, kita sudah sampai di sini berdua tadi ya. Nah, dari sini kita rapikan dulu nih ya. Ini kan jadi gini, ini kita merge cell dulu biar rapi kayak gini. Nah, sampai sini kita merge. Oke, dan kita bisa rapikan. Nah, yang ini juga. Ya, dirapikan biar lurus. Saya nggak tahu caranya ini biar bisa semuanya sekaligus gimana ya. Kalau ada yang tahu boleh dipraktekkan, boleh di share gitu ya. Ya, nggak usah buru-buru, santai aja. Oke, ini lalu alternative reduction method. Nah, alternative reduction method itu adalah metode yang digunakan untuk mengurangi dari full faktorial menjadi uh, fractional faktorial sehingga mendapatkan choice set yang lebih sedikit. Oke, kita cari ini sudah ada di experimental design biasanya. Kita carinya di experimental design. Nah, experimental design-nya. Oh, sudah results. Oh, ini dia nulisnya di sini. Material and methods-nya ini. Oke, kita cari. Kalau bingung gitu ya, ketik aja di sini. Ya, random. Ada enggak? Oke, ini ada kata-kata random tapi harus kita baca dulu ya. Design setting were random and no fixed task and had for concept per task, excluding the non-option. Oke, ini sebenarnya pakai random, tapi kita coba dulu yang satunya de-efficient. Ini ada tulisan de-efficient juga, tapi dia apakah ini desainnya atau bukan gitu kan? Oke, ini bukan. Ini dia cuma menjelaskan de-efficiency itu apa. Lalu shift, nggak ada. No result shift. Dia berarti dia pakai random ini. Dia pakai random design. Dia pakai random design berarti. Oke, sudah yakin ya ini random. Yang lainnya berarti 0, 0. Karena dia tidak menggunakan ini, tidak menggunakan ini. Kan? Dia pakai random. Ya ini bolehlah sambil dirapikan gini.
Oke, lalu kolom selanjutnya total choice set. Total choice set yang dia gunakan. Choice set itu apa? Kita ada gambar ya. Nah, choice set itu satu. Keseluruhan ini adalah satu choice set. Satu choice set. Untuk melihat berapa total choice setnya, gampang sekali. Nah, kalau di contoh ini biasanya ada kayak gini ya. 1 of 8 gitu kan. Nah, berarti ada berapa choice set? Ada 8 choice set berarti. Nah, 8. Oke. Lalu alternatif per choice set. Ada berapa pilihan dalam satu choice set? Lihat aja gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tapi di sini yang saya minta adalah tidak termasuk pilihan non option, tidak termasuk pilihan yang tidak memilih. Berarti ini yang tidak termasuk. I will not ini kan tidak memilih ya. Yang dimasukkan ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 alternatif selain non option. Tulis 4 gitu ya. Total sampel. Nah, itu gampang, itu total sampel biasanya di result biasanya. Nih langsung total 552 responden. Oke, 552. 552. Oke. Sampel block ada apa enggak? Oke, kita cari aja di sini. Block. Enggak, dia enggak pakai block ya. Di sini dia enggak ada pakai ini, no match for the pass block. Oke. Dia tanpa blocking, berarti ini 0. Itu aja. Ya, blocking itu kan membagi responden, membagi sampel ke dalam beberapa choice. Contohnya yang di atas ini kan ada 5 blok gitu kan. Itu artinya 408 sampel ini dibagi jadi 5 ya. Yang 30 choice set ini dibagi jadi 5, artinya ada 6 choice set. Nah, jadi dari 408 ini nanti dibagi 5, setiap bloknya itu mendapatkan 6 choice set. Nah, seperti itu. Tapi karena kalau yang ini nggak ada blok, berarti satu responden, setiap responden menerima 8 choice set. Tuh. Oke, lalu selanjutnya software yang digunakan. Oke, ini biasanya di eksperimental design biasanya. Kalau bingung, nah ini langsung ketemu ini. Lighthouse Studio, Sawtooth Software. Nah, Sawtooth ini ya. Lighthouse Studio ini kan miliknya Sawtooth gitu loh maksudnya. Lighthouse Studio itu softwarenya Sawtooth itu perusahaannya. Nggak apa-apa, ini saya tulis Sawtooth di sini. Karena Sawtooth itu punya juga selain Lighthouse itu juga dia punya Discover namanya, itu juga untuk choice eksperimen. Nah, karena dia pakai Sawtooth, ini saya tulis 1 di sini. Oke. Apa dia juga pakai yang lainnya juga? Ya, sepertinya dia nggak pakai yang lain, dia cuma pakai Sawtooth. Oke. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0. Oke, lalu survei metode dia pakai offline atau online? Nah, ini gampang ya. Biasanya di survei atau di result kalau nggak di survei. Jadi nggak usah dibaca mulai awal sampai akhir gitu kan. Ini di combat gitu ya. Oke, berarti bukan di result tapi di metode survei biasanya. Material metode ini biasanya. Pasti di daerah sini pasti. Ya. Conducted in Germany and took place in December. Ya, menentukan kuota.
Oke. Nggak dijelaskan eksplisit di sini. Coba kalau bingung gitu ya, ketik aja di sini online. Kalau nggak ketemu, survei. Nah, tapi kalau melihat model ininya, ya ini pasti ini online ya. Nah, karena ada tombol-tombolnya gini. Kalau offline, dia bentuknya bukan seperti ini. Ini centang biasanya. Nah, kalau ada tombol selnya pasti online. Tapi kita coba dulu. Oke, oke, dari pencarian ini saya simpulkan ini dia pakai online. Tulis di sini satu. Oh. Oke, kemudian untuk analisisnya ini gampang ya. Ini sudah saya list multinomial logit, conditional logit, mixed logit, random parameter logit, RPL itu random parameter logit, latent class, willingness to pay. Oke, kita bisa lihat di result ini ya. Ini bisa dilihat di results. Ada bagian results, results di oke, ini results ya. Pertama pasti dia ngomongin demografik, ya ini nggak usah kita masukkan. Cari aja tabel lagi. Ah, ini tabel 3. Answer to be related question. Oh, be related question. Ini survei tiket, nggak usah dimasukkan. Output utilities. Tool samples. Nah, ini logit ini, multinomial. Ya. Nah, kalau bingung, kunci tadi logit. Nah, dia pakai logit analisis. Nah, ini ada ML. Oke, berarti ML ya. Dia pakai MNL. Oke. Kalau dia pakai ini, dia berarti nggak akan pakai ini. Ya, tapi kalau ini mungkin masih dia pakai. Ya, jadi ini pasti 0. Yang logit, yang lainnya nggak akan dia pakai. Oke, latent class apakah dia pakai latent class? Ya, ini pakai. Ya, kalau di results-nya ada nggak latent class-nya? Oh, ini Curtis of Fit dari LCA. Oh ya, ini LCA itu latent class analysis. Ada yang juga bilang lah LCM, latent class model gitu ya. Oke, dia pakai LCA. Kalau pakai berarti kasih satu saja. Dia ngitung willingness to pay apa enggak ya? Coba kita cari ke bawah ada WTP apa enggak? Ini apa ini? Oh, ini hitung preferensinya, tapi dibagi dia di tiap segmen hasilnya ini. WTP,
masukkan. Oke, nggak ada, dia tidak menganalisis ini no. Oke, itu aja ya. Tapi kalau ada analisis yang lain terkait pertanyaan seperti ini ya, pertanyaan survei seperti ini, related question gitu kan, atau pertanyaan yang lain yang selain DCE, choice experiment yang pakai Likert maksudnya, atau jawaban-jawaban seperti ini, itu nggak usah dimasukkan di sini enggak. Karena kita fokusnya di choice experiment. Ya, analisis sudah, lalu implikasi. Implikasi saya bagi dari 3, marketing, untuk pemasaran gitu ya. Implikasi itu kan gini, hasil penelitian ini berguna untuk siapa gitu kan, untuk marketing atau untuk pengembangan produk baru. Nah, jadi hasil penelitian ini memberikan sinyal bagi riset bagian R&D untuk mengembangkan produk baru yang disukai konsumen gitu ya, atau untuk rekomendasi kebijakan. Oke, itu biasanya munculnya ada di abstrak di terakhir atau di bagian kesimpulan. Nah, kalau ini kemungkinan ini karena ada kata-kata market ya, ini pasti marketing. Tapi saya biasanya ini juga ada policy juga biasanya kalau kayak gini. Tapi nggak tahu. Kita coba di conclusion ya. Oke, sudah ada market segment berarti dia ke marketing ya. Oke, di marketing. Sepertinya nggak ada, ini juga nggak ada. Nah, gitu aja ya. Oke, teman-teman nanti akan terbiasa kalau sudah melakukan 1, 2, 3 kali gitu ya. Setelah itu kita nanti akan lebih cepat untuk mendapatkan informasi ini, untuk mensintesanya ya. Nah, kalau sudah tinggal merapikan aja seperti ini ya, ya sampai selesai, sampai semuanya. Oke, mungkin itu dulu panduannya ya. Jika ada yang bingung atau nggak jelas bisa langsung tanyakan ke saya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.